Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Bella Maya Triana. I'm from Biology Education A. You can call me Kak Bella. Hello, how are you today? I hope you will always be fine and healthy. So, kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme spesiasi. Apa sih itu mekanisme spesiasi? Kira-kira apa ya? Baiklah, untuk mengetahui secara lebih mendalam, simak baik-baik ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai mekanisme spesiasi. Mekanisme spesiasi adalah proses pembentukan spesies yang baru yang berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi. Faktor yang mempengaruhi mekanisme spesiasi itu ada faktor intrinsik dan juga faktor ekstrinsik. Faktor intrinsiknya itu ada gen, kalau faktor ekstrinsiknya itu lingkungan yang berada di sekitar. Mekanisme spesiasi itu ada isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi merupakan suatu kondisi di mana menjadi penghalang antar spesies untuk melakukan perkawinan atau fertilisasi silang. Isolasi reproduksi dibagi menjadi dua macam, yaitu prazigotik dan juga pascazigotik. Prazigotik itu ada isolasi habitat, isolasi temporal, isolasi perilaku atau tingkah laku, isolasi mekanis, dan juga isolasi gametik. Yang pertama yaitu ada isolasi habitat. Isolasi habitat terjadi karena perbedaan habitat yang menjadikan dua spesies terhalang untuk melakukan perkawinan atau fertilisasi silang. Sebagai contoh, isolasi habitat apabila ada dua kata yang memiliki habitat yang berbeda, kemungkinan besar keduanya itu tidak bisa melangsungkan perkawinan karena habitatnya yang berbeda. Contohnya ada Bufo fowleri, kata darat, dan juga Bufo americanus, kata yang hidup di dalam air. Keduanya tidak bisa melangsungkan perkawinan karena habitatnya yang jelas-jelas berbeda di darat dan juga di air. Yang kedua yaitu isolasi temporal. Isolasi temporal terjadi karena masa pematangan kelamin yang berbeda sehingga mempengaruhi waktu perkawinan. Contohnya itu ada spesies Spilogale putorius dan Spilogale gracilis. Spilogale putorius dan Spilogale gracilis ini tidak akan pernah bisa melakukan fertilisasi silang karena Spilogale putorius melakukan perkawinan pada penghujung musim dingin, sedangkan Spilogale gracilis melakukan perkawinan pada penghujung musim panas. Jadi, keduanya tidak mampu melakukan perkawinan secara sempurna karena terhalang oleh pematangan kelamin yang berbeda. Yang ketiga yaitu ada isolasi perilaku atau tingkah laku. Isolasi perilaku atau tingkah laku ini terjadi akibat perbedaan tingkah laku pada saat proses perkawinan. Sebagai contoh, ada angsa batu kaki biru yang memiliki ritual yang unik, yakni jantan melangkah dengan mengangkat kakinya setinggi mungkin untuk menarik sang betina pada kakinya yang berwarna biru terang. Perilaku ini menjadi penghalang pada saat proses perkawinan. Yang keempat ada isolasi mekanis. Isolasi mekanis adalah perkawinan menjadi terhalang karena adanya perbedaan morfologisnya. Sebagai contoh, ada dua siput yang bergenus Bradybaena. Bradybaena ini memiliki cangkang yang mengulir berlawanan sehingga bukaan genitalnya pada siput tersebut menjadi tidak sejajar yang menyebabkan tidak tuntasnya perkawinan sehingga siput bergenus Bradybaena ini tidak mampu melakukan perkawinan secara sempurna karena terhalang oleh bentuk morfologi cangkang. Yang kelima yaitu ada isolasi gametik. Isolasi gametik terjadi karena spesies tidak mampu membuahi sel telur dari spesies yang lain.
Komposisi biokimiawi menjadi penghalang sperma untuk membuahi sel telur, seperti spesies yang memiliki fertilisasi eksternal. Sebagai contoh, gamet yang dikeluarkan oleh bulu babi berwarna merah dan juga berwarna ungu tidak mampu melakukan fusi fertilisasi karena terhalang oleh isolasi gametik. Tadi kita sudah membahas mengenai prazigotik. Sekarang kita akan membahas mengenai pascazigotik. Isolasi pascazigotik kemampuan fertilitas lemah atau steril beberapa spesies ketika melakukan perkawinan antara dua spesies melalui mekanisme hibridasi menghasilkan keturunan yang bersifat steril atau lemah atau bersifat mandul sehingga tidak mampu melakukan perkawinan. Setelah kita membahas mengenai isolasi reproduksi, sekarang membahas mengenai mekanisme hibridasi. Mekanisme hibridasi ini adalah persilangan antar spesies untuk menghasilkan spesies yang baru. Peristiwa hibridasi ini juga dapat terjadi secara alamiah, misalnya persilangan antara kuda dan juga persilangan antara hewan keledai, sehingga menghasilkan keturunan hewan bagal yang bersifat steril atau bersifat mandul. Artinya tidak bisa menghasilkan keturunan. Selanjutnya ada mekanisme spesiasi alopatrik dan juga simpatrik. Yang pertama, spesiasi alopatrik. Spesiasi alopatrik adalah proses pembentukan spesies baru karena adanya isolasi geografis. Isolasi geografis disebabkan oleh adanya penghalang-penghalang geografis antara lain sungai, gurun, gunung yang mampu mencegah aliran gen dalam populasi tersebut. Sebagai contoh, kumbang kayu di daerah Manado. Spesiasi simpatrik adalah spesiasi yang terjadi dalam populasi yang hidup di area geografis yang sama. Sebagai contoh ada bebek dan mentok yang hidup di habitat yang sama. Sekian penjelasan mengenai mekanisme spesiasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.